Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan sampai pada saat ini. Kembali kami boleh bangun karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan perkara-perkara baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10. Tertulis demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan manusia. Kita diciptakan Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan. Berbuat baik dan menolong merupakan ciri dari kehidupan yang memperhatikan. Tapi menolong bukan hanya semata-mata soal uang atau hal materi. Menolong itu ada banyak bentuknya. Pertolongan uang atau harta sifatnya hanya sementara. Sedangkan pertolongan yang paling dibutuhkan manusia adalah keselamatan jiwa. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10 ini. Di situ tertulis tentang penglihatan yang didapatkan oleh Rasul Paulus. Di saat malam hari Tuhan memberikan penglihatan yang begitu kuat kepadanya. Ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepada Paulus, memintanya untuk menyeberang dan menolong mereka. Setelah melihat penglihatan itu, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya berusaha untuk mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Karena mereka menyimpulkan bahwa Tuhan menghendaki agar mereka pergi ke sana dan memberitakan Injil. Paulus bukan orang kaya. Dia orang yang biasa-biasa saja secara finansial. Jadi kalau secara materi, penglihatan itu dilihat dan dinilai, maka Paulus dapat dikatakan tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan bantuan apapun. Tapi pertolongan yang dibutuhkan oleh orang-orang di Makedonia itu bukanlah pertolongan harta, bukan pertolongan uang. Mereka semua yang ada di sana membutuhkan kabar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka perlu mendengar Injil. Dan kalau tidak ada orang yang pergi ke sana memberitakan, maka mereka tidak akan bisa mendengar. Iman itu muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Rasul Paulus meresponi visi penglihatan yang dari Tuhan dengan pergi menuju ke sana. Tuhan bisa berbicara lewat berbagai cara. Bisa melalui mimpi, penglihatan, bisa melalui suara di dalam hati kita, atau suara dari orang yang disuruh Tuhan, atau lewat keadaan. Dan tentunya juga Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman-Nya. Itu sebabnya kita perlu selalu membaca Alkitab agar kita mengerti kehendak Tuhan. Paulus akhirnya pergi ke Makedonia dan di sana dia mengabarkan Injil. Injil selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kebangkitan dan hidup, Allah yang telah jadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kita. Kalau bukan tentang Tuhan Yesus yang telah datang sebagai manusia dan yang telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa, maka itu dapat dipastikan bukan Injil yang benar.
Injil yang benar selalu berbicara tentang Tuhan Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang memerlukan Injil. Mereka perlu Tuhan Yesus. Mereka perlu keselamatan karena mereka semua sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena itu mari jadi penolong-penolong. Karena kita dipanggil untuk menolong sesama kita, agar mereka mengenal Tuhan Yesus, dan agar mereka menerima anugerah, keselamatan, serta hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, terimalah Dia, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa, dan Engkau bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layani Tuhan dengan setia sampai akhir. Bagi saudara pendengar renungan saat ini, mari semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami akan peranan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai terang-Mu, sebagai garam bagi dunia ini, agar kami memberikan pertolongan bagi sesama kami, yaitu mengabarkan Injil, menyatakan tentang kasih karunia, keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, dan mereka menerima keselamatan yang dari Tuhan. Pakai kami Tuhan, dan mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.